Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang overlay dan controls, di mana tampilannya seperti ini. Ini di daerah Jakarta ada marker dan ini merupakan bagian dari overlay. Jadi saya mengoverlaykan sebuah elemen HTML di atas peta yang saya punya ini artinya menandakan lokasi point of interest tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah Monumen Nasional. Lalu tadi sekilas pasti teman-teman sudah melihat di bagian kiri bawah ini ada skala batang atau scale bar yang juga ikut berubah atau secara dinamik mengikuti tampilan pada peta. Jadi pada saat ini saya zoom out, dia juga mengikuti ukuran angka segini itu jaraknya berapa kilometer dan semakin dekat dia juga akan mengubah satuannya dari kilometer, ya satuannya masih dalam metrik ya, metrik meter, ini menjadi sekitar 50 meter sampai 100 meter. Lalu di bagian kiri ini ada slider zoom, ketika saya turunkan ke bawah dia zoom out, dan saya majukan atau saya naikkan ke atas ini akan maju menjadi zoom in. Lalu sekilas pasti teman-teman juga melihat di pojok kanan atas, ini ada koordinat yang nilainya mengikuti dari lokasi ujung kursor mouse saya. Jadi ketika saya gerakkan, saya geser-geser, dia secara dinamik juga ikut berubah. Jadi ini adalah minus 5 atau minus 4, ini ada di lintang selatan. Dan ketika saya naikkan ke arah atas, nah dia menjadi plus atau ke arah lintang utara. Jadi mengikuti posisi kursor mouse saya dimanapun lokasinya berada dalam sistem koordinat tertentu. Kalau nggak salah ini saya set sistem koordinat WGS 84. Dan bagaimana cara untuk membuat seperti itu? Hari ini kita akan belajar overlay dan control. Dan yang pertama, overlay yang secara harfiah artinya adalah tumpukan atau pertumpang tindihan, di mana kita punya objek peta atau map di sini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada 3 komponen minimal, yaitu target kontainernya, lalu layer spasial dan view. Class view ini yang menentukan tampilan petanya ini mau bagaimana, yaitu senternya di mana, zoom yang pertama kali itu nilainya berapa, dan seterusnya. Dan kita punya satu lagi yaitu overlay yang berupa elemen HTML. Dan menurut w3schools.com, elemen HTML itu merupakan elemen yang didefinisikan dengan cara kita memulai atau membuka tag, lalu mengisikan kontennya, dan menutupnya dengan tag-nya lagi. Nah, overlay sendiri itu merupakan elemen yang nantinya kita tampilkan di atas muka peta dan diikat ke lokasi pada peta secara individual atau tunggal atau single. Dan overlay ini merupakan widget yang bisa dilihat. Bagaimana cara untuk membuat overlay seperti yang sudah saya tunjukkan di bagian awal video ini. Pertama kita bisa mempelajari dulu kelas overlay ini dari dokumentasi OpenLayers. Jadi teman-teman bisa membuka website OpenLayers, alamatnya ada di atas ini, dan bisa mengklik API, lalu silahkan ketikkan di search documentation ini overlay, dan klik overlay. Nanti tampilannya akan seperti ini, dan tentunya buat teman-teman yang mengikuti playlist ini dari awal sudah mengetahui caranya, terutama cara membaca dokumentasi pada OpenLayers ini. Di sini dijelaskan, ini sebenarnya mirip dengan PowerPoint saya copy paste dari sini. Intinya nanti kita akan mengimportkan kelas overlay, dan nanti akan kita panggil di bagian JavaScript-nya, dan barulah kita tempelkan pada petanya. Jadi konsep dasarnya itu. Dan di bawahnya ini ada penjelasan overlay itu dengan options-nya, di mana options-nya kita bisa milih dari berbagai tipe di bawah ini. Dengan deskripsinya, teman-teman bisa baca sendiri di kanan ini. Dan nanti yang akan kita gunakan ada beberapa. Pertama ada element, positioning, ada stop event, ada auto pen, dan juga ada class name. Di mana class name ini secara default itu nilainya ini, jadi OL-overlay-container OL-selectable. Cuma nanti kita akan meng-override nama class name ini. Nah, kita baca dari atas lagi. Elemen yang akan kita gunakan ini nantinya akan mengarah ke elemen HTML tertentu. Selanjutnya ada position. Position ini adalah koordinat tempat kita mengikat dari overlay itu atau elemen itu. Dan positioning di sini artinya kita mendefinisikan bagaimana overlay itu diposisikan
terhadap posisi yang sudah kita set. Jadi kalau di sini propertinya nanti nilainya adalah misalkan dari longitude latitude sekian, maka nanti overlay elemennya yang akan kita tempel itu ada di tengahnya, di kanan bawahnya, terus ada di sini ada bottom left, di bawah kirinya, dan seterusnya. Teman-teman pastinya bisa memahami dan bisa membaca sendiri seperti ini. Dan untuk stop event nilainya hanya dua, yaitu boolean ya, true atau false, dan deskripsinya seperti ini. Nanti kita akan set sebagai false dan kita akan memberikan nama class name sendiri. Untuk AutoPen nanti kita skip dulu, kita biarkan defaultnya saja jadi false. Jadi di sini kan sudah diinfokan defaultnya adalah false dan kita akan memberikan class name tertentu. Ya nanti kita akan bisa bermain-main dengan CSS-nya, apakah itu akan memanggil class name-nya atau melalui ID-nya. Kembali ke source code kita. Tampilan sederhananya seperti ini teman-teman. Pertama, kita tambahkan dulu elemen HTML berupa div dengan ID marker di file index.html ya. Dengan class name misalkan marker peta atau mungkin monumen nasional ya sebagai contoh. Seperti yang saya tunjukkan di awal. Monumen nasional. N-nya 2. Seperti ini teman-teman. Dan ini biarkan seperti ini. Dan kita mengarah ke script.js yang sudah kita punya. Dan kita akan menambahkan mulai dari overlay-nya dulu. Jadi let overlay sama dengan ol.overlay. Lalu kita tambahkan from longitude latitude. Jadi let from longitude latitude dari ol.approach. Kalau sebelumnya saya menggunakan beberapa baris ketika akan mengimport atau membuat beberapa variabel sekaligus dari sebuah modul di sini. Di sini saya akan mencoba mencontohkan. Setelah saya coba-coba beberapa waktu gitu ya, ternyata bisa juga sekaligus diimportkan seperti ini. Ini di sini di dalam ol.approach itu kita bisa memanggil from longitude latitude dan juga to longitude latitude. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanggil yang ini, yang kiri dan juga yang kanan, meskipun nanti ngarahnya ke sini. Nah, di sini saya hapus. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buat variabel markernya. Misalkan let marker sama dengan new overlay. Jadi kita buat kelas baru, objek baru dari kelas overlay. Jangan lupa titik komanya di sini. Dengan parameter yang sudah kita bahas barusan ya. Position. Seperti ini teman-teman. Dari mana? Dari from longitude latitude. Kurung buka, kurung tutup. Lalu kita buat array. Sekarang kita lihat dulu posisi ini tuh ada di mana gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman bisa mencari sendiri dari internet, saya sudah men-set angkanya ini. Ini nilainya adalah 106.8272 di Monas di sini, bujurnya. Dan lintang selatan di minus 6 atau lintang selatan 6 derajat, poin 1754 di sini. Jadi saya isikan saja di sini 106.8272, minus 6 artinya lintang selatan, poin 1754. Ini adalah posisi koordinat tempat kita nanti mengikat marker itu sendiri, dan positioning dari marker itu relatif terhadap nilai position, dan saya akan meletakkan itu di tengah-tengah, center dari center. Dari mana informasi ini? Dari sini teman-teman. Jadi positioning saya letakkan di center. Selanjutnya kita tambahkan lagi elemennya yang akan kita taruh marker ini. Kita kan sudah buat barusan ya di index.html, yaitu marker ini. Kita gunakan ID marker, kita tembak. Jadi get document.get element by ID, kurung buka kurung tutup, petik, dan kita isikan marker. AutoPen-nya kita skip, kalau mau diisi juga nggak apa-apa. AutoPen yang tadi saya bahas sebelumnya, defaultnya adalah false. Kalau tidak diisi, defaultnya false. Dan kita tambahkan stop event.
kita isi false. Tadi saya lupa ya penjelasannya, stop event itu di sini. Ketika false, ini akan diletakkan pada kontainer dengan CSS class name-nya yang dispesifikan di class name property. Jadi kita tambahkan di sini class name, misalkan isinya adalah Monas. Oke, seperti ini. Ini adalah class name yang kita punya, dan kita nyalakan server kita, server live servernya. Masih belum nampak. Oh ya, sepertinya sebentar. Ini map. Oh ya, mohon maaf teman-teman, ini saya terlupakan. Di dalam objek mapnya kita akan tambahkan di dalam sini, kita tambahkan overlays titik 2. Kita buat array, kita tambahkan tadi marker. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi kita buat atau tambahkan ya parameter di sini atau option di dalam class mapnya ini, di dalam object map ini, yaitu overlays, dan kita tambahkan variabel yang sudah kita buat. Di atas kita sudah buat variabel ini marker dengan objek overlay, dan ini parameter-parameter di dalamnya. Dan cara kedua untuk bisa menambahkan ini dengan cara seperti ini. Jadi kita buat satu lagi di bawah sini, kita ketikkan map, add overlay metodenya, add overlay, di dalamnya kita isi marker, sesuai dengan variabel yang sudah kita buat di atas ini teman-teman. Oke, coba apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya masih sama. Jadi ini posisinya sudah sesuai. Nah, di sini posisinya ada di sini ya, tidak pas banget sih memang, tapi setidaknya teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Dan kalau misalkan kenapa kok warnanya nggak merah atau nggak muncul, teman-teman harus periksa juga style CSS-nya. Di sini saya sudah buat, tadi mungkin saya lupa tidak menyampaikannya. Di sini di CSS-nya saya buat dengan mengarahkan ke ID marker, seperti di indeks HTML-nya di sini. Dan dengan lebar, tinggi, sekian, lalu bordernya garisnya 1px, solid dan warnanya merah, dan border radiusnya 10px, background colornya ini, dan opacity-nya 0,8. Nah, sedangkan tadi saya sempat tulis di sini, class name-nya itu adalah Monas, sedangkan di indeks ini class name-nya Monumen Nasional. Coba kalau misalkan ini saya hilangkan, apa yang terjadi? Dan di sini class name-nya saya hilangkan. Coba kita lihat, ternyata masih sama saja. Dan ketika class name tadi saya hilangkan, tambah lagi ya, ini auto pen saya hilangkan. Apakah ada masalah? Ya, tidak ada perbedaan. Kalau class name yang tadi saya hilangkan, menurut dokumentasinya nanti akan diarahkan ke default class name atau CSS-nya ya. Class name itu adalah ol-overlay-container ol-selectable. Dan kalau kita kembali ke CSS-nya, coba kita hapus apa yang terjadi. Apakah dia akan mengikuti class name-nya di sini? Kita refresh. Sepertinya ada masalah. Coba kalau misalkan dari sini kita tambahkan, kita Ctrl C, kembali ke CSS. Coba kita dot, kita nembak ke overlay-nya atau ke kontainernya maksudnya, ke class overlay container. Coba kita isikan yang sama dengan angka ini. Saya masih penasaran juga kenapa ini tidak muncul. Nah, seperti ini. Apakah ada perubahan? Ya, ternyata karena di sini kan ada tambahan ya, ol-selectable. Ini jadinya tidak muncul, dan coba kalau saya hilangkan, ya dia muncul. Jadi secara default sebetulnya ini bisa di override dengan menambahkan value, yaitu marker tadi kita arahkan ke ID div marker seperti ini teman-teman, untuk bisa mengoverride class name yang aslinya atau bawaannya seperti ini. Dan dia kalau di refresh sama saja, tidak ada bedanya, sehingga kode kita yang kita punya itu lebih kurang akan seperti ini teman-teman. Jadi class name-nya kita tidak gunakan, jadi kita gunakan let marker, terus lalu kita buat objek baru, overlay dengan parameter seperti ini, dan jangan lupa untuk menempelkan ke map-nya. Bisa dengan cara seperti ini, dan bisa menambahkan di dalam objek petanya,
overlay seperti ini dan isinya array, kita isikan marker. Jangan lupa koma di kanannya dan kita lihat sudah oke. Selanjutnya kita akan tempel peta kita ini dengan beberapa controls, di mana defaultnya ini sudah ada ya di pojok kiri atas itu sudah ada zoom in dan zoom out. Jadi ada button yang membuat kita bisa berinteraksi dengan peta yang kita punya ini.